Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال مسجد الجارية كتب Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji kembali kitab Tauhidul Ibadah dengan tema apakah sunnah hasanah itu. Pada kajian ini kita akan mempelajari tentang makna daripada as-sunnah secara bahasa dan as-sunnah secara istilah. Kemudian pada akhirnya kita akan berfokus kepada membahas tentang sunnah hasanah. Sebelumnya diikuti bersama untuk membacakan kaidah qaidah daripada lafaz as-sunnah. As-sunnatu as-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. Lagi tiga kali. As-sunnatu lughatan as-siratu wat-tariqatu hasanatan kanat am qabihatan. As-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. Ini sunnah secara bahasa nanti kita akan terjemahkan. Sekarang kita baca secara bergantian as-sunnah secara istilah. Dan secara istilah inilah yang menyebabkan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Ini yang kedua. As-sunnatu istilahan at-tariqatu was-siratu allati kanat 'alaihima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan wa i'tiqadan. As-sunnatu istilahan at-tariqatu allati kanat 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ilman wa qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Tiga kali. As-sunnatu istilahan at-tariqatu allati kanat 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam
wa qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Baik, mari kita pelajari. As-sunnah secara bahasa artinya adalah at-thariqatu, jalan hidup. Jalan hidup. Wasiratu, dan sejarah hidup. Hasanatan kanat, baik jalan hidup atau sejarah hidup itu yang baik. Amqobihatan, atau jalan hidup atau sejarah hidup yang jelek, itu disebut as-sunnah. Contoh, alam semesta ini, langitnya, buminya, kita katakan apa? Semua ini terjadi karena sunnatullah. Sunnatullah artinya apa? Perbuatan Allah. Di mana semua ini yang menciptakan siapa? Allah. Maka disebut apa? Sunnatullah. Jadi sejarah hidup atau jalan hidup yang meliputi perbuatan-perbuatan, baik itu positif maupun negatif, semuanya disebut sunnah. Jika baik dikatakan sunnah hasanah, sunnah yang baik. Jika jelek dikatakan sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Contoh seperti perbuatan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan semua ini terjadi karena sunnah Allah. Kejadian diri kita ini berjalan di atas apa? Sunnatullah. Artinya ini diperbuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Hak ciptanya adalah Allah, maka disebut sunnatullah. Termasuk alam semesta semua ada sunnatullah, di mana Allah yang menciptakan, yang menentukan, dan yang memeliharanya. Contoh sunnah yang hasanah dari perilaku manusia, seorang yang istiqomah beribadah kepada Tuhannya, maka kita katakan si fulan sunnahnya hasanah karena istiqomah. Ya, istiqomah, kemudian berbudi baik, beradab baik. Ya, maka kita katakan sunnah hasanah. Seseorang memiliki hobi makan bakso, hobi makan apa lagi, tabjek, hobi apa lagi? Ya. Ini juga sunnah. Ternyata kalau makan bakso itu imbulnya sampai lima kali. Nah, sampai kekenyangan. Setiap beli bakso mesti kekenyangan. Habis berapa? 5 jembung. Kalau terjadi seperti itu, kita katakan apa? Si fulan ini, si fulan sunnahnya sayyi'ah, jelek. Kenapa? Kalau nggak 5 jembung, nggak selesai, kan jelek. Padahal makan terlalu berlebihan malah akan berpenyakit. Dan agama pun melarang. Kulu wasrabu wala tusrifu, kata Rasulullah SAW. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini makan bakso sampai dengan cukup. Ya, kita katakan apa? Orang ini, si fulan ini sunnahnya sayyi'ah. Ini masalah sunnah. Ada seseorang yang amalan hariannya, Masya Allah, dari pagi petang tidak pernah ditinggal. Baca Quran setiap hari, one day one terus. Sholat berjamaah selalu datang awal sebelumnya. Kita katakan si fulan sunnahnya hasanah. Ada seseorang baca
sunnahnya sayyi'ah. Seperti itu. Itulah makna sunnah. Kehidupan atau pola hidup seseorang, jalan hidup seseorang. Manakala baik kita katakan sunnah hasanah, manakala jelek kita katakan sunnah sayyi'ah. Sudah dipahami ya? Sayyi'ah. Kebiasaan baik sunnah hasanah, kebiasaan jelek sunnah sayyi'ah. Sunnah hasanah negatif sunnah sayyi'ah. Mulai terus sampai jam setiap hari sampai jam 3 baru tidur. Apa? Nonton YouTube, Facebookan, sholat subuhnya selalu nyender. Ya, sayyi'ah, jelek. Nah, ini sunnah. Perilaku yang baik kita sebut apa? Sunnah hasanah. Perilaku yang jelek kita katakan apa? Sunnah sayyi'ah. Tetapi sunnah secara bahasa bukanlah yang dimaksud dalam istilah agama. Di mana agama menyatakan apa tentang umat ini? Bahwa umat ini akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Yang satu itu siapa? Pasti Ahlus Sunnah. Nah, sebutan Ahlus Sunnah bagi 73 golongan ini bukan yang dimaksud dalam sunnah secara bahasa, tetapi masuk kepada as-sunnah istilahan atau syar'iyan atau syar'an. Sunnah Ahlus Sunnah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa umatku akan pecah menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka, terjungkal-jungkal di neraka. Kenapa? Karena salah dalam manhaj, tapi mereka masih muslim. Makanya Nabi mengatakan ummati satafariqu ummati ala talatin wa sab'ina firqatan. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, yang satu masuk surga, wa sanatani wa sab'una fil nar, yang 72 di neraka. Nabi menyebutkan umatku. Maka dari situlah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya 72 golongan yang dimaksudkan neraka itu belum kafir. Tetapi ada kesalahan dalam manhaj beragama, dalam sistem beragama. Dan itu hanya Allah yang Maha tahu. Itu hanya Allah yang Maha tahu. Contoh misalnya, mungkin seseorang salah dalam menafsirkan sesuatu, yang sesuatu itu sebenarnya wajib, tapi dia menafsiri belum wajib misalnya. Dari situ dan Allah tidak terima, lantas dia dimasukkan ke neraka. Ini contoh kecil, tapi Allah. Tapi kalau sudah memang benar-benar secara akidah salah, ya salah sudah. Kalau sudah secara akidah salah, sudah tidak ada ampunan lagi, dan tidak masuk kepada 73 golongan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada seorang mengatakan bahwa orang sekedar minta rezeki kepada Mbah Wali itu belum syirik itu. Misalnya, kok belum syirik kok minta rezeki kepada siapa? Mbah Wali, mestinya minta rezeki itu kemana? Atas langit sana. Orang dan Allah yang di atas aras itu mestinya, ya Allah, ya Razzaq, urzukna rizqan hasanan min indika. Misalnya, wah ini minta kebutuhan. Terus ada orang mengatakan sekedar minta rizki di kuburan orang soleh, toh dia orang soleh, nggak sedikit. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak masuk kepada 73 golongan pada Tuhan. Nggak masuk. Kenapa? Sudah masuk pada asyirkul syirik apa?
Nah, siapa yang 73 golongan ini? Orang yang mungkin salah dalam sistem memahami agama. Dan itu Allah nanti yang memilih. Makanya kita sekarang kaji sunnah, kaji Quran dan sunnah ala fahmi salafus saleh supaya tidak terbersih di antara 72 golongan itu. Kenapa? Karena yang menilai bukan kita, itu dari kita. Yang menilai kita, Allah SWT. Makanya Nabi ketika berbicara masalah 73 golongan tidak menunjuk siapa-siapa. Yang 72, misalnya yang 72 ini adalah kelompok A, B, C, D, masuk 72, enggak. Yang disampaikan namanya cuma satu saja oleh Nabi. Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam riwayat Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka? Satu golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Menurut para ulama, al-jamaah adalah para sahabat dan orang yang mengikuti jejak para sahabat. Sebagaimana dalil pada surah Al-Taubah ayat berapa? Ayat 100. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladzina ittaba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, mengikuti jejak muhajirin, mengikuti jejak ansor dengan baik, gak nambah sedikit pun dari agama mereka, tidak mengurangi sedikit pun dari agama mereka. Apa kata Allah? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, yang demikian adalah kemenangan. Rasulullah ketika ditanya, siapa satu golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-jamaah, yaitu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Para sahabat. Dalilnya sudah berapa? At-Taubah ayat 100. Jadi kalau dengan saya, dengan siapapun yang kepingin menjadi al-jamaah, bacalah At-Taubah ayat 100. Terus ditimbang-timbang, sudahkah aku mengikuti At-Taubah ayat 100 ini atau belum? Kalau sudah, insya Allah al-jamaah. Kalau belum, bukan al-jamaah. Ini riwayat Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, gila, Rasulullah ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka satu golongan yang masuk surga itu? Qala, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah. Yang artinya apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu dalam riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksud apa? Yaitu agama ini. Di mana satu golongan yang masuk surga itu adalah siapa saja, manusia mana saja, keturunan mana saja yang dalam menjalankan agama ini berada di atas agama yang Nabi dan para sahabat yang berada di atasnya pada saat itu, maka mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, satu golongan yang masuk surga. Kemudian
Kemudian penyebar hoax datang. Para pemain, bukan pemain sepak bola, para pemain provokasi, para provokator. Pertama provokatornya jelas iblis pertama. Iblis. Yang kedua, anak buah iblis dari jin dan manusia. Ketika ada seorang dai Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya satu golongan yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Rasulullah, yaitu ma'ana alaihi wa ashab. Siapa yang menjalani Islam ini benar-benar di atas Islam yang pernah Nabi dan para sahabat berada di atasnya. Katakan apa? Loh, itu loh orang sempurna sendiri. Nabi kan dulu, kita kan sekarang. Dulu sekarang. Ini di antaranya. Apalagi di antara penyebar provokator itu. Dulu Nabi kalau kemana-mana naik apa? Naik onta. Sekarang sudah jalan sepeda motor, mobil. Kalau memang harus kembali kepada Nabi, pakai onta saja, nggak boleh pakai sepeda motor. Kata si penyebar hoax hari ini, wah dasar si mulut comel lagi, nggak ngaji apa ngomong. Akhirnya apa? Salah kabeh. Terus gimana kalau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tadi? Pertanyaannya sederhana. Kalau bapak-bapak, kalau kita terlibat dengan orang seperti ini, Nabi kan belum pakai onta, sekarang kita sudah pakai mobil. Musuh kembali pada Nabi, lu pakai onta saja. Maka katakan padanya, diam saudara, itu kan diancam. Kita ini sedang berbicara apa? Kita sedang berbicara agama atau sedang berbicara urusan dunia? Pasti dia akan mengatakan apa? Urusan agama. Ya urusan agama. Maka katakan kepadanya, kalau urusan agama, maka yang benar adalah Rasulullah SAW. Tapi kalau urusan dunia, sekarang memang lebih enak daripada zaman Rasulullah. Sekarang sudah pakai apa? Sudah motor, gitu kan? Kita ini bicara agama, bukan bicara sepeda motor. Kenapa lu arahkan ke onta? Menurut saya dirobek oleh mereka. Itu kan. Sekarang saya mau tanya. Baik, sekarang saya tanya kepada jemaah saja. Ya. Kalau urusan agama, ini pokok dijawab. Yang terbaik, yang awal atau yang terakhir? Yang awal. Kenapa? Karena yang awal Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan yang terakhir siapa? Lu. Sampai-sampai. Dan saya jelas. Sekarang kita pertanyaan kedua. Kalau urusan dunia, yang apa kalau urusan dunia? Yang paling bagus, yang pertama atau yang terakhir dari sekarang? Yang paling canggih. Terakhir itu lah zaman dulu Nabi pakai onta, para Umar bin Khattab itu Amirul Mukminin itu para jemaah. Dia pemimpin besar semenanjung Arab yang sekarang jadi negeri-negeri Saudi, kemudian Irak, Iran, Persia, Yordania, Yaman. Semua itu masuk ke dalam satu pemimpin, yaitu Umar bin Khattab, semenanjung Arab. Makanya disebut Amirul Ulama. Itu kalau mau kesan, mau kesedia, Umar bin Khattab naik orang. Lalu sekarang orang Saudi sudah yang orang berani ya kira. Kolesterolnya naik. Kalau nggak pakai pesawat nggak mahal. Irak ke Saudi itu pakai kuda untuk onta. Sekarang naik pesawat. Maka kalau urusan agama jangan lupa, yang terbaik adalah generasi yang pertama. Karena generasi yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Adapun urusan dunia, maka yang tercanggih
terbaik, terenak adalah yang terakhir. Karena di zaman Rasulullah pakai unta, sekarang sudah pakai pesawat. Maka itu urusan dunia. Nah dari sinilah maka ketahuilah kalau sudah urusan agama kembalikan kepada generasi yang pertama. Itu yang benar. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu suatu kaum yang dalam urusan agama selalu berusaha bagaimana kebenarannya menurut Al-Quran, bagaimana kebenaran menurut hadis. Apakah ini riwayat Bukhari? Apakah ini riwayat Muslim? Apakah ini riwayat Tirmidzi? Itu Ahlus Sunnah. Dalam segala urusan yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan keyakinan, yang berhubungan dengan iman takwa, bahkan sampai kepada yang berhubungan dengan akhlak. Sekedar cara makan, cara minum, masuk WC, keluar WC. Ahlus Sunnah selalu mencari bagaimana dasar sunnahnya, bagaimana dasar hadisnya. Kalau sudah ketemu hadisnya, itu rawahul siapa? Rawahul Bukhari, Muslim kah, Tirmidzi kah? Itu pun nggak cukup. Ahlus Sunnah masih akan bertanya, sahih atau tidak? Subhanallah. Itulah siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pantesan kalau Nabi mengatakan satu masuk surga dan lain masuk neraka. Nah sedangkan yang lain ini para jamaah Allah Ta'ala alam, Nabi kan ikutkan ini. Nabi kan ikut Syiah juga, Khawarij juga. Enggak. Misalnya apa? Mujiah juga. Kalau misalnya Nabi ingat Iblis, enggak juga. Muhammadiyah juga. Semuanya enggak. Nabi hanya mengatakan yang satu saja, yaitu siapa yang berada di atas agama yang aku dan para sahabat berada di atasnya. Maksudnya apa? Maksud Rasulullah SAW, ketika umat ini sudah terjadi kerusakan dalam menjalankan agama, yang satu modelnya seperti ini, yang satu modelnya seperti itu. Apakah sudah terjadi? Waktu sampai apa? Sampai kemudian sampai demo. Umat ini sampai demo. Sekarang sing bener sopo? Yang benar yang mana? Betul nggak? Sekarang ini. Nah, maksud Rasulullah ketika umat Islam ini sudah berpecah belah dan karuan, sudah keyakinannya, yang satu mengatakan boleh Abu Jibor, yang satu bolehnya nggak pakai Abu Jibor, yang satu boleh mengatakan boleh turun, yang satu nggak pakai turun, macam-macam kan? Maka apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada siapa? Al-Jamaah. Kembali kepada siapa? Ma'alaihi wa ashabi. Paham? Itu maksud daripada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah tidak menjelaskan itu dulu? Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum tidak membahas siapa-siapa yang 72 golongan. Walaupun ada beberapa ulama yang menulis 73 golongan itu siapa? Satu Ahlus Sunnah, yang 72 ini Syiah sekian, Khawarij sekian, Mu'tazilah sekian, begitu sampai benar-benar 73 golongan. Memang ada. Siapa? Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di kitab apa? Di kitab Al-Hunyah. Di kitab apa? Al-Hunyah dari Muqaddimah As-Samiyah. Beliau menjelaskan tentang 73 golongan. Memang masuk akal. Ahlus Sunnah pertama, kemudian Khawarij itu sekian-sekian, kemudian Syiah itu terdiri dari Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Qaramithah, Syiah ini, Syiah ini, semuanya masing-masing punya apa? Punya cabang-cabang. Kemudian Mu'tazilah itu terdiri dari ini. Memang betul. Ada juga kalau nggak salah siapa? Ada dua ulama yang terkenal membahas masalah ini.
Tapi ulama Ahlus Sunnah yang lain tidak membahas, melainkan menerangkan kepada umat pentingnya kembali kepada Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Pentingnya kembali kepada Al-Jamaah. Kenapa para jamaah? Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak menyebutkan supaya kita ini tahu begitu? Kenapa? Karena yang 72 golongan ini tidak perlu untuk diketahui, tidak penting untuk diketahui. Tapi yang harus dipahami, harus diketahui adalah yang satu golongan surga. Siapa dia? Agar kita bersemangat untuk menuju kepada yang satu golongan ini. Kenapa? Karena yang 72 golongan ini rusak semua. Yang intinya, kalau sudah terjadi kerusakan, jangan pikir-pikir, jangan tunda-tunda waktu, segera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segera kembali kepada Al-Jamaah. Segera kembali kepada apa yang kata Nabi, apa-apa agama yang aku dan sahabatku berada di atas. Kembali, segera, supaya selamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi tidak menyebutkannya? Saya katakan bahwa karena sekedar pemahaman. Nabi tidak sebutkan yang 72 ini, padahal nama-nama penyimpangan dalam agama sudah keluar, sudah muncul sejak awal Islam ini ada. Contohnya adalah Khawarij. Sahabat masih ada, masih hidup, Khawarij sudah muncul. Contohnya apa lagi? Syiah. Sahabat masih hidup, Syiah sudah muncul. Contoh lagi apa? Tarekat Sufiyah. Sahabat sudah masih hidup, Tarekat Sufiyah sudah muncul. Setelah itu muncul berikutnya pada masa Al-Hakim, muncul yang namanya Wasil bin Atha. Muncullah akidah Mu'tazilah. Dari akidah Mu'tazilah ini kemudian bercabang-cabang lagi, jadilah Maturidiyah, jadilah kemudian Asy'ariyah, macam-macam. Banyak sekali. Kenapa Nabi tidak sebutkan? Karena mungkin saja di antara nama-nama yang ada itu sudah tidak lagi Islam. Ini masalah. Padahal Nabi bermaksud ummati. Yang oleh para ulama Ahlus Sunnah, umat ini dipahami masih belum kafir. Hanya ada kesalahan. Sebab nanti manusia masuk neraka. Setelah disimpulkan dari ayat Quran, saya sendiri pribadi memahami manusia itu masuk neraka. Kalau saya pribadi, saya kelompokkan kepada dua golongan. Yang Muslim maksud saya. Manusia yang beriman masuk neraka. Kesimpulan yang saya pahami ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang salah dalam manhaj tadi, salah dalam memahami agama. Padahal dia Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Mungkin setiap hari hafal Quran, sholat jamaah 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Tapi dia salah dalam pemahaman dalam mungkin sekian persen dalam Islam, mungkin 50%-nya, mungkin 80%-nya, sehingga dia masuk neraka. Ini golongan yang pertama. Masuk neraka karena salah manhaj, salah dalam sistem atau metodologi menjalankan agama, sehingga dia masuk neraka. Ini pertama. Yang kedua, seseorang masuk neraka mungkin yang kedua karena dosa. Yang mana Allah tidak mengampuninya lantas dia masuk. Sebab apa? Dia beriman. Nah, ini kesimpulan yang saya sendiri dapati dari pemahaman selama belajar agama. Setelah belajar manhaj, ternyata saya dapati insya Allah, Allah Ta'ala alam, manusia yang beriman masuk neraka karena dua golongan ini. Yang pertama, salah dalam manhaj. Kenapa? Jadi aktivis itu tidak PKP, asal semangat. Padahal sunnah hidupnya setiap hari, kalau nggak demo
lapar. Gak enak kalau nggak ilmu. Mau akbar Allah akbar dipakai tangan untuk kerusakan. Nah, salah banget. Padahal Islam itu masya Allah aktivis. Ya, jadi di sini masalah. Seseorang masuk neraka pertama karena salah dalam metodologi beragama. Ini yang mungkin. Inilah yang 72 golongan. Kemudian kelompok yang kedua, manhajnya sudah benar. Oh ngaji saja ngaji Quran dan Sunnah. Nah, ayo hati-hati. Sudah ngaji Quran dan Sunnah sudah sombong. Saya sudah ngaji Quran dan Sunnah pasti surga, Pak. Sombong itu namanya, sombong. Ya, kita sudah ngaji Quran dan Sunnah ini secara kajian sudah selamat. Tapi jangan sombong dan jangan berbuat dosa. Maka selamatlah kita. Manhajnya sudah bagus, salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah, tapi setiap hari mesti minumnya kalau nggak ambruk oleh sontak. Ya dari situlah neraka itu. Lu sudah ngaji Quran dan Sunnah? Oh sudah, saya ini ngaji terus aktif, kajian di mana-mana sih itu. Tapi setiap hari berzina 2 kali, Pak. Dari zinanya dia masuk neraka. Ada orang sudah masya Allah, sunnahnya ngajinya luar biasa, tapi suka mencuri. Nah dari mencurinya masuk neraka. Pak ya, ini kesimpulan saya ya. Kenapa sih orang beriman itu kok dikatakan ada yang masuk neraka? Sementara Rasulullah mengatakan 72 golongan masuk neraka, yang ahlu sunnah masih mengatakan mereka mukmin. Hanya ada kesalahan sehingga masuk neraka. Dari situ saya menyimpulkan, oh kalau begitu, insya Allah orang yang beriman itu masuk neraka karena 2 hal. Yang pertama, salah dalam manhaj, dalam metodologi menjalankan agama. Asal kata orang Madura apa? Ayo, kata orang Madura, asal apa? Asal nama bunte. Kalau orang Jawa apa? Asal apa? Asal comot sana, comot sini. Oh ini Ustaz banget saya. Ikut Ustaz itu padahal Ustaz itu mengajarkan apa? Karena salah dalam manhaj. Karena salah dalam manhaj, dia masuk 72 golongan masuk neraka. Misal, yang kedua, seseorang yang beriman, naudzubillah, bukan di antaranya, surga karena dosa yang Allah tidak suka mengampuninya, maka masuklah ke neraka. Ini aja, ini kesimpulan ya. Setelah saya simpulkan azab-azab yang ada di Al-Quran dan di Sunnah yang berkenaan dengan orang yang beriman, saya mendapatkan, saya pribadi Allah katakan bahwa umat yang beriman itu kalau pun masuk neraka kemungkinan karena 2 hal. Salah dalam manhaj. Yang kedua, karena pelaku dosa yang mana Allah tidak mengampuninya. Dua-duanya agama, mari kita waspadai diri kita. Dua-duanya. Dan yang paling berbahaya dari antara 2 ini, yang mana? Kira-kira boleh ada yang berpendapat. Yang pertama, salah dalam manhaj, dalam metodologi menjalankan agama. Yang kedua, karena dosa. Saya mau bertanya kepada jenengan yang hadir, yang paling berbahaya di antara 2 ini yang mana? Pertama. Yang pertama alasan. Nah, ini karena harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan, jangan asal asbun. Asbun itu apa? Asal bunyi. Kira-kira apa? Karena kalau salah manhaj akan salah mulai ibadahnya. Bagus, cerdas. Karena kalau sudah salah manhaj, metodologi dalam menjalankan agama ini salah pula ibadahnya. Ibaratnya memasuki Islam tidak melalui pintu yang sebenarnya. Salah. Ketika salah, maka
tidak diterima pula ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, salah itu begini. Ngaku Islam, tapi cara berwudhunya, cara wudhu, padahal wudhu itu kuncinya apa? Kuncinya sholat. Ternyata wudhunya itu apa kata orang kampung? Orang kampung begini-begini ya begitu. Jadi kalau membasuh kepala, kalau basuh muka, kalau basuh tangan, berarti mereka tidak mencari ilmu wudhunya yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kan itu yang benar. Gimana sih wudhu Rasulullah SAW? Itu yang sebenarnya itu manhaj, betul? Ya itu manhaj. Saya mau bertanya, manhaj dalam berwudhu yang benar gimana? Contoh bagaimana Rasulullah berwudhu itu manhaj. Ternyata wudhunya apa kata orang kampung? Ya sudah, sholatnya tidak sah. Kenapa? Kata orang kampung. Sebab wudhu yang sah, yang menyebabkan sholatnya diterima, kalau wudhunya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, belajar manhaj. Ya begitu, sederhana nggak belajar manhaj? Sederhana. Halo, betul nggak? Belajar manhaj itu sederhana. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berbahaya kadang-kadang adalah ketika kesalahan manhaj. Karena kalau masuk kalau dosa ada tobatnya. Kalau dosa itu ada tobatnya. Contohnya apa? Dosa kecil dengan kita melangkah menuju sholat berjamaah masjid diampuni oleh Allah, diampuni. Disapu dosanya. Satu langkah, satu dosa set. Dua langkah set. Tiga langkah set. Itu kalau dosa. Sekarang kalau yang salah itu manhajnya gimana tuh? Merasa benar. Mahmud al-haq. Kita di atas kebenaran. Apa kanan. Apa itu? Kanan itu apa? Saya tidak menyebutkan nama negara, takut tersinggung. Coba bayangkan, dia merasa benar kan? Merasa benar. Karena merasa benar, dia akan bertobat dari kesalahannya. Dia enggak kalau sudah benar kok. Itu kan kesalahan. Bahayanya di situ. Kalau salah manhaj, kalau yang salah itu manhaj, bahaya. Kenapa? Sudah merasa benar. Ya seperti sekarang ini. Karena sudah merasa benar. Ya sama dengan kesalahan manhaj itu. Sama dengan perbuatan bid'ah. Kenapa di dalam satu hadis dikatakan bahwa iblis lebih takut kepada perbuatan bid'ah daripada kepada maksiat? Kalau lebih takut, lebih menyukai perbuatan bid'ah daripada maksiat. Ya, meskipun maksiat itu disponsor terus oleh iblis, tapi ada yang paling disukai oleh iblis, yaitu apa? Berbuat bid'ah. Kenapa? Karena pelaku bid'ah tidak akan pernah merasa ingin bertobat. Sudah merasa benar. Kalau tidak ada hidayah nyata, terus sampai mati. Itu seperti saya dulu pada zaman. Saya dulu ketika di pesantren demi Allah, 6 tahun di pesantren, yang ngimani 3 saja. Artinya yang menentukan nanti malam siapa pembawa acaranya, siapa nanti yang membacakan ini dan itu, siapa yang berdoa, itu harus saya tentukan. Begitu juga latihan di muhadharah, latihan ceramah, itu saya yang tentukan. Pembawa acara si Batu, pembaca secara si Maman. Ceramah pertama disampaikan oleh Al-Ustaz Fulan, saya kasih Al-Ustaz ini. Terakhir doa mesti saya. Untuk apa? Untuk semacam apa? Menilai. Tadi saya melihat pembawa acara bagus misalnya. Itu saya terakhir sebelum berdoa. Kemudian penceramah yang ketiga, Masya Allah. Sayangnya penceramah yang
ke depan, dia terlalu tidur lah. Nanti saya setelah itu berdoa bersama. Selama 6 tahun. Masya Allah, saat itu Mama dengan data ke saya tentang ini tahu kira-kira gimana? Kita ada program. Kenapa? Saat itu luar biasa. Saya pun juga tidak merasa salah. Bahkan ketika saya disarankan oleh Ustaz saya untuk meminta doa di kuburan seorang yang dianggap paling oleh orang saat daerah, saya pun melakukan. Dan saat itu saya pun tidak merasa salah. Disihirkan kan? Masya Allah, itu apa aja? Makanya Iblis menyukai perbuatan bid'ah itu lebih daripada maksiat. Kalau maksiat ada tobatnya. Malam hari oleh Iblis digoda. TikTok. Akhirnya joget TikTok. Sampai jam 3 pagi. Ternyata kaki-kaki mendengar suara azan salat subuh, as-salatu khairun minan naum. Dia kemudian ambil air itu berjalan menuju masjid. Kira-kira TikToknya gimana? Diambil. Tapi kalau kita berjalan, wah, Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kan? Kita tidak merasa berdosa. Maka seorang muslim rahimahnya rahimahullah, kita memasuki bab tentang as-sunnah. Insya Allah dari sini kita akan perjelas setiap pertemuan sampai mencapai maksimal tentang pengertian as-sunnah dan manhaj ahlus sunnah dan siapa sebenarnya ahlul bid'ah dan apakah ada sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah dan apakah ada bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Insya Allah kita tuntaskan dengan memasuki bab ini. Karena berhubungan dengan waktu, maka kita akan sampai di sini. Semoga mukadimah ini benar-benar memberikan pemahaman dasar yang baik tentang as-sunnah dan ahlus sunnah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan kata-kata majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.